Saya hari ini akan bicara temanya adalah bitter, better or bitter, better or bitter. Menjadi lebih baik atau menjadi buruk, bahkan kepahitan, menjadi pahit dalam hidup kita. Nah, ini adalah bicara tentang respon ketika orang menghadapi masalah. Nah, saya percaya kita semua yang masih hidup pasti punya masalah, pasti ada problem. Karena meskipun masalah itu tidak diundang, tapi itu bagian dari kehidupan. Nah, gimana kita meresponnya dengan benar, itu yang kita pelajari. Karena kalau kita salah memberikan respon, maka hasilnya adalah bitter, kepahitan. Orang itu kena masalah jadi pahit hidupnya, jadi buruk. Tapi kalau orang responnya benar, melihat masalah, dia hidupnya better, menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Rut 1, 20-21, kita perhatikan firman Tuhan. Rut 1 ayat 20-21. Tetapi ia ini Naomi, berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi cerita ini muncul ketika Naomi itu pulang dari Moab. Nah, perlu kita tahu backgroundnya, latar belakang kisah yang baru kita baca. Naomi dan suaminya dan kedua anaknya itu pergi dari Bethlehem ke Moab. Mereka menetap di situ. Nah, tidak lama setelah mereka menetap di situ, kedua anak Naomi yaitu Mahlon dan Kilion menikah sama orang Moab. Jadi Naomi dan suaminya Elimelek tinggal di Moab bersama dengan kedua anaknya dan kedua menantunya. Tapi tidak lama setelah peristiwa itu kemudian suami Naomi mati. Elimelek itu mati di Moab. Tidak lama setelah Elimelek mati, anaknya nomor 1 mati, Mahlon itu mati juga. Tidak lama setelah Mahlon mati, anaknya nomor 2 mati juga, Kilion. Jadi ini Naomi jadi janda, dia punya mantu 2, jadi janda juga, 3 janda di satu rumah, unik, dahsyat ini. Jadi suaminya mati, kemudian kedua anaknya juga mati. Maka kemudian Naomi dan kedua mantunya langsung mendadak jadi janda. Dan dalam keadaan seperti itu, Naomi dalam keadaan yang begitu buruk, itu kan masalah. Diperhadapkan dengan masalah yang besar. Nah, kemudian dia mikir, aduh, gua gak ada gunanya di Moab. Pulang aja kembali ke Bethlehem. Maka dia kembali ke Bethlehem, mengajak menantunya yang ikut hanya 1 aja. Jadi menantunya 2, ada Rut sama Orpa. Yang ikut hanya Rut. Rut dan Orpa ini keduanya orang Moab. Jadi orang yang tidak takut Tuhan. Tapi kemudian Rut ikut sama Naomi. Naomi, aku ikut sama kamu ke Bethlehem. Allahmu, Allahku. Tuhanmu, Tuhanku. Maka dia kembali ke Bethlehem. Nah, pada dasarnya Bethlehem itu bukan kota besar. Bethlehem itu kota kecil. Saya kemarin Maret ke Israel, ke Bethlehem. Bethlehem itu yang dikunjungi cuma 1 biasanya. Cuma gereja kelahiran Yesus, udah itu aja. Udah gitu keluar lagi. Jadi nggak bisa lama-lama di Bethlehem. Nah, Bethlehem itu kota kecil. Maka kemudian ketika Naomi dan Rut datang ke Bethlehem, orang-orang sekitar yang lihat, duh, ikulah Naomi yo. Itu kan Naomi. Maka mereka bilang, Naomi kah engkau? Maka Naomi bilang, jangan sebut aku Naomi. Sebutkan aku Mara. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, itu latar belakang ceritanya. Singkat ceritanya seperti itu. Jangan panggil aku Naomi. Naomi itu artinya manis, menyenangkan. Sedangkan Mara itu artinya bitter, pahit. Naomi ngomong, jangan panggil aku Naomi. Aku enggak manis. Hidupku enggak lagi manis. Hidupku enggak menyenangkan. Hidupku penuh masalah. Panggil aku Mara, pahit, hidupku pahit. Dalam kehidupan ini kita menghadapi persoalan dan masalah.
Maka kita bisa mengambil beberapa sikap. Secara garis besar ada 2 sikap yang kita ambil. Kalau kita melihat masalah itu sebagai hal yang buruk, maka hidup kita jadi bitter, jadi pahit. Tapi kalau kita melihat masalah itu sudut pandangnya benar, perspektifnya benar, responnya benar, maka hidup kita jadi better, menjadi lebih baik. Ada banyak orang hidupnya menghadapi masalah, responnya positif, hidupnya jadi better. Nah, saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu mau nggak hidupnya lebih baik, atau pengen hidupnya jadi bitter, lebih pahit, hidupnya makin hancur. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Karena Naomi itu meskipun pahit ya, meskipun dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, hidupku pahit. Meskipun awalnya dia gitu, tapi dia lakukan 3 hal ini. Sehingga yang awalnya dia kepahitan, yang awalnya dia bilang, gua pahit. Tapi setelah dia lakukan 3 hal ini, hidupnya itu meningkat. Hidupnya itu menjadi better, bukan lagi bitter. Nah, hal pertama yang dilakukan Naomi yang perlu juga kita lakukan adalah introspeksi diri. Introspeksi diri, memeriksa diri sendiri. Ayat yang ke-21 tadi ngomong gini, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, kenapa Naomi melakukan introspeksi diri? Dikatakan di situ Tuhan telah naik saksi menentang aku. Itu sebenarnya adalah istilah teologis. Pada pokoknya, intinya dia sadar bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu kepada hidupnya. Karena Naomi itu ternyata ada dosa, ada kesalahan dalam hidup Naomi. Nah, kesalahannya apa? Saya tidak bermaksud menafsirkan secara alegoris. Alegoris itu memberi arti rohani kepada semua hal yang sebenarnya nggak ada. Jadi saya juga berkali-kali menentang jangan menafsirkan alegoris. Kan ada banyak orang menafsirkan alegoris. 4 Injil, itu 4 sungai dari Taman Eden. Itu nggak ada artinya gitu. Ada banyak orang suka menafsirkan alegoris. Tapi memang di Alkitab itu banyak yang ada artinya. Contoh, Mesir. Mesir itu dalam Alkitab selalu bicara soal dunia. Bicara soal gaya hidup dunia. Yang jahat, daya tarik dunia yang buruk. Itu bicara soal Mesir. Nah, para teolog juga sepakat bahwa Moab itu bicara juga soal dunia. Tempat orang-orang yang nggak ada kehadiran Tuhan di situ. Itu bicara soal Moab. Makanya setiap kali Alkitab nulis Moab, orang kafir. Orang nggak kenal Tuhan. Itu Moab. Tapi di sisi lain Bethlehem, para teolog juga sepakat. Itu bicara soal rumah roti, house of bread. Di mana itu menunjukkan kehadiran Tuhan ada di situ, Bethlehem. Nah, Naomi dan suaminya dan kedua anaknya, dia pergi dari Bethlehem, dari rumah roti, rumah Tuhan, house of bread, pergi ke Moab. Meninggalkan tempat yang kehadiran Tuhan ada di situ. Dia pergi ke Moab, pergi ke dunia, dan itu sebuah kesalahan. Makanya ketika dia pindah ke Moab, malapetaka hadir. Suaminya mati, kedua anaknya mati. Akhirnya mereka hidup dalam sebuah masalah. Anak-anaknya Naomi pun, Mahlon dan Kilion, akhirnya kawin sama Rut dan Orpa. Rut dan Orpa ini kan orang Moab, orang kafir, di luar Tuhan. Meskipun dalam anugerah Tuhan, akhirnya Rut itu percaya Tuhan, ikut sama mertuanya, kembali ke Bethlehem. Tapi yang perlu diperhatikan adalah mereka kawin sama orang-orang yang kafir, sama orang di luar Tuhan. Jadi yang dilakukan oleh keluarga Naomi adalah meninggalkan Tuhan. Bahkan anak-anaknya menikah dengan orang yang tidak seiman. Ini yang paling Tuhan emosi, Tuhan geram. Makanya kalau kita baca di Perjanjian Lama, kan kita lihat Tuhan itu kayak kejem banget. Setiap kali menang perang, sikat, bantai. Jangan ada satupun yang hidup, bunuh semuanya. Menang, bantai. Menang, bantai. Tujuannya kenapa? Untuk menjaga bangsa pilihan itu tetap pure, tetap asli, real.
dihindarkan dari kawin campur. Karena kalau kawin campur sama orang di luar Tuhan, bukan bangsa pilihan, itu lama-lama bangsa pilihannya habis. Nah itu yang Tuhan gak seneng, kawin campur juga sama orang di luar bangsa pilihan. Makanya perhatikan Bapak Ibu yang punya anak laki-laki perempuan, itu di mana dia bergaul menentukan. Setiap hari dia bergaul sama orang dunia, orang yang gak kenal Tuhan, maka udah kelihatan nikahnya pasti sama orang yang gak di luar Tuhan, yang gak di dalam Tuhan. Tapi kalau dia bergaul sama orang di dalam Tuhan, dia akan nikah sama orang yang di dalam Tuhan. Saya punya teman ya, dia setiap kali bergaul sama orang-orang yang, maaf kata, suka mabuk-mabukan, rokok, seks bebas, narkoba, setiap hari dia lakukan. Gaulnya sama itu aja, orang-orang itu aja. Padahal dia Kristen, anak Tuhan, papi maminya, pelayanan. Dahsyat nggak? Sekarang, dia sudah menikah, sudah punya anak, dan sudah bercerai. Wow, saya belum nikah, dia udah cerai dan punya anak. Dahsyat nggak coba? Seumuran, udah punya anak dan udah bercerai jadi janda sekarang. Janda dengan anak satu. Dia tanya sama saya konsultasi, ada nggak ya cowok yang mau sama janda anak satu gitu? Umurnya masih muda, masih cantik, tapi janda. Kenapa? Karena pergaulannya keliru. Pergaulannya salah. Menikah sama orang di luar Tuhan. Menikah sama orang yang nggak benar. Nah hati-hati dengan pergaulan. Nah ini satu keadaan yang buruk juga yang dialami oleh Naomi. Kenapa? Kawin campur itu Tuhan nggak demen, Tuhan nggak suka. Dan Naomi menyadari, banyak hal yang buruk. Dalam hidup kita seringkali juga sama, banyak hal yang buruk. Kalau ada masalah, jangan buru-buru nyalain Tuhan. Oh Tuhan, opo? Kan banyak gitu kan. Opo kok Tuhan izinkan? Opo kok Tuhan izinkan masalah ini menimpa hidupku? Opo kok Tuhan izinkan masalah mendatangi hidupku? Cek, introspeksi diri. Bener gak hidup lu? Jangan nyalahin Tuhan untuk kesalahan yang dibuat sendiri. Jangan nyalahin Tuhan untuk kejahatan yang diperbuat sendiri. Kan banyak orang itu. Gue yang salah, gue salahin Tuhan. Yang buat salah dirinya tapi yang disalahin Tuhan. Nah banyak orang juga sama. Tanya, opo kok Tuhan izinkan ini terjadi? Sebenarnya saya nggak punya masalah dengan pertanyaan itu. Pertanyaan itu menjadi masalah ketika diajukan bukan kepada Tuhan, tapi diajukan kepada pendeta. Ayo Pak, jawaban Pak. Opo kok Tuhan izinkan hal ini terjadi? Saya pernah ditanya gitu. Teman saya papi maminya meninggal, yatim piatu deh, cepet. Opo kok Tuhan izinkan? Saya jawab, yombo, gitu. Ngaku iki hamba Tuhan, kok kudu Tuhan. Kalau pertanyaannya opo kok Tuhan, tanyakan ke Tuhan. Oh itu kedaulatannya dia. Jangan tanyakan ke pendeta. Jangan tanyakan ke hamba Tuhan. Namanya orang itu suka menanyakan gitu. Opo kok Tuhan? Cek, introspeksi diri. Jangan-jangan memang ada kesalahan kita. Memang kita yang perlu bertobat. Memang kita yang perlu kembali ke jalan yang benar. Suatu kali ada seorang wanita, dia lagi ada di bandara nunggu penerbangan. Penerbangannya itu masih 2 jam lagi. Maka dia bingung, gimana caranya supaya membunuh waktu ya? Supaya dia nggak perlu menunggu terlalu lama. Akhirnya dia pergi ke toko buku. Dia pergi ke toko buku dan dia beli buku dan 1 kue. Nah emang di toko buku itu juga jual kue. Akhirnya dia beli buku dan kue, langsung dia duduk dan dia baca. Ketika dia baca, dia mulai ada satu gini, terganggu. Dia mulai terganggu karena ada seorang pria di sebelahnya nyomotin kue terus. Dia nyomotin kue terus. Wah si wanita ini jengkel. Wah kok si pria ini nyomotin kue gua terus. Akhirnya setiap kali si pria itu nyomotin kue, 1, wanita ini ngambil juga 1. Pria itu ngambil lagi 1. Wanita ini ngambil lagi 1. Wah ini pria makin gak tahu diri. Kue gua dia ambilin terus sama dia. Dimakan terus sama dia. Sampai akhirnya mereka kan rebutan kan. Jadi cepet habisnya. Sisa 1. Di meja itu sisa 1 kue. Si wanita ini mikir, coba pengen gua tahu nih. Kira-kira pria ini benar-benar gak tahu diri. Atau sebenarnya dia punya etika. Kira-kira apa yang dilakukan? Sisa 1 kue,
sama si pria itu kue itu diambil, dipotong jadi 2. Satu untuk si pria, satunya dikasih ke si wanita itu. Wah, si wanita makin emosi. Wah, ini pria betul-betul tidak tahu diri ini pria. Tapi si wanita itu udah jengkel, diambillah kue yang separuh itu juga, dimakan sama dia. Udah selesai. Nah, setelah beres makannya, kuenya itu beres, muncul pengumuman, pesawat akan segera terbang. Pesawatnya si wanita ini udah mau terbang nih. Maka si wanita itu jalan keluar sambil ambil bukunya. Wah, gua udah jengkel, mau membunuh waktu baca buku, malah dibikin emosi sama si pria ini. Akhirnya dia udah lari-lari cepet naik pesawat. Nah, di pesawat dia sadar bahwa buku tadi kan belum kelar kan dia baca. Maka dia ambil lagi itu buku. Ketika dia mau ambil buku itu di tasnya, dia cek tasnya. Betapa kagetnya dia bahwa kue yang dia beli itu masih ada dalam tas. Coba. Maka kemudian si wanita ini mikir, wah, jangan-jangan kue siapa tadi yang gua makan? Kue siapakah itu? Kue si pria tadi itu. Ternyata yang gak tahu diri ini si wanita ini nyomotin kuenya si pria. Nah, banyak orang kan sering kali gitu. Udah keburu ngelihat orang lain keliru, padahal yang salah dirinya. Itu kue bukan punya dia, memang yang jual juga sama. Toko kue itu, toko buku itu jual kue. Nah, seringkali banyak orang tidak introspeksi diri. Coba kita cek sebenarnya kenapa kok hidup kita ini jadi susah. Ternyata salah kita, bukan salah Tuhan. Bukan Tuhan yang keliru, tapi kita yang perlu ngecek. Beberapa waktu yang lalu ada seorang klien datang ke kantor kami. Dia cerita, ini dia punya perusahaan. Perusahaannya ini bangkrut. Lalu ditanya, loh kenapa kok bisa bangkrut, Pak? Jadi 5 tahun yang lalu, ketika perusahaannya ini lagi jaya-jayanya, dia punya teman SD. Teman SD-nya ini pengangguran, tidak bekerja. Maka si pria ini, waduh saya kasihan juga kalau ngeliat teman saya ini nggak kerja. Diambillah, ayo lu ini aja, bantu gua di perusahaan gua. Dia dipercaya bagian keuangan. Selama 5 tahun. Saking percayanya si pria ini sama si temennya. Tidak pernah dicek laporan keuangan. Tidak pernah di rekapitulasinya itu dicek. Tidak pernah. Dia percaya aja bahwa temannya akan melakukan hal yang baik. Sampai akhirnya 5 tahun itu kolaps perusahaan, bangkrut. Kenapa? Ternyata temannya ini yang ngambilin duitnya. Duit perusahaan masuk, nggak dilaporin, diambil, ditilep. Akhirnya bangkrut lah. Nah, si pria ini ngomong, untung. Memang orang Indonesia itu unik. Dalam masalah masih ngomong, untung. Untung aku sadar. Tapi sadarnya setelah 5 tahun baru sadar. Udah kolaps, udah bangkrut, baru sadar dia. Maka dipecatlah itu orang dan kemudian sekarang udah mulai bisa bangkit lagi. Dan kita bantu untuk jadi penasehat hukum di perusahaannya. Nah, banyak orang nggak ngecek, nggak introspeksi diri ke dalam dirinya. Ternyata bener loh, kita itu kadang-kadang nyalahin Tuhan untuk kesalahan yang kita buat. Kenapa banyak pekerjaan usaha restoran nggak rame? Seringkali bukan salah Tuhan, tapi nggak ada inovasi, nggak ada perkembangan. 10 tahun menunya sama, nasi campur ayam. Semua perusahaan udah berganti, nasi campur ayam. Maka orang juga bingung, ini kok nggak ada inovasi, nggak ada semakin modern, nggak ada pembaharuan. Seringkali kesalahannya itu di dirinya sendiri. Berdoa penting, bekerja penting, tapi cek kita itu juga penting. Kelemahan orang karismatik, Pentakosta kayak kita ini, seringkali malas. Maunya yang instan. Oh Tuhan tolong. Pak, doa aku, Pak. Oh, tumpang tangan. Oh, dalam nama Yesus mengalir hikmat, pengetahuan, oh, urapan yang baru. Bekerja, malas. Nggak mau cek, nggak mau berubah, nggak mau belajar, nggak mau berkembang. Tapi berharap diberkati. Apa nggak gila yang kayak gini nih? Apa nggak ini namanya kegilaan? Pengennya urapan Tuhan, hikmat. Hikmat Tuhan cara kerjanya nggak gitu. Logika penting. Otak yang diurapi Tuhan jauh lebih penting dari sekedar didoakan, ditumpangi tangan. Kalau hari ini kita ketemu masalah, cek introspeksi diri.
Kalau ada kesalahan bertobat, berbalik dari jalan yang keliru. Banyak belajar. Doa penting, urapan penting, belajar juga penting. Berkembang juga penting, mau berubah juga penting. Dan orang yang mau cek, maka hidupnya pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Yang pertama itu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Naomi dan yang harus kita lakukan untuk membuat masalah itu menjadi lebih baik dalam hidup kita. Yang kedua adalah datang kepada Tuhan. Simple banget. Karena itu yang dilakukan Naomi. Memang simple yang dilakukan Naomi. Naomi dalam kondisi marah sama Tuhan, kecewa. Tapi tetap dia pulang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saya yakin di gereja ada banyak orang kecewa. Kecewa sama Tuhan. Ada orang bilang gini, udah percuma gua pelayanan. 10 tahun pelayanan, hidup gua juga gini-gini aja. Emang berharap apa dari pelayanan? Nggak jelas juga banyak orang. Saya kok gini-gini aja ya? Udah setia ngikut Tuhan. 20 Tuhan kok gini-gini aja? Ternyata masalah saya banyak juga. Nah, banyak orang seringkali kecewa sama Tuhan. Banyak orang seringkali memiliki pandangan yang keliru terhadap Tuhan. Banyak anak muda kecewa. Larinya dia ke narkoba, rokok, free sex, hubungan seks bebas. Dan banyak orang lari kepada tempat yang keliru, datang kepada tempat yang keliru. Banyak orang narkoba loh di gereja. Banyak anak muda itu narkoba di gereja. Karena meskipun orang narkoba itu jalannya nggak jadi miring kayak kepiting, saudara. Enggak. Dia jalannya tetap lurus. Selama dipasok narkoba terus, selama diminumin narkoba terus. Hidupnya tetap. Tapi dia larinya keliru. Hadir di gereja, hadir. Tapi larinya ke tempat yang salah. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Banyak orang lari ke dukun. Orang pintar katanya, padahal bego. Tapi dia omongnya pinter. Lari ke alamat yang keliru, tapi Naomi enggak. Dalam keadaan yang dia marah, kecewa, emosi sama Tuhan, dia kembali. Dia datang kepada Tuhan dan dia menemukan pertolongan Tuhan. Rut 4:14-17 ngomong gini. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Maksudnya Rut, menantunya itu ada yang menikahi. Sebab di situ ada peraturan kalau ada satu rumah itu ada kerabat pria, maka pria itu wajib menebus, wajib menikahi. Maka akhirnya Boas ini kerabatnya Naomi, itu penebus, wajib menikahi Rut. Pria itu harus menikahi janda. Rut akhirnya ditebus oleh Boas. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, memelihara engkau pada waktu rambutmu putih. Naomi sampai tua, terjamin. Dia ekonominya terjamin, gak takut sampai tua. Sebab Boas itu konglomerat. Itu orang kaya raya dia. Ditebus Boas, hidupnya jadi berubah, kaya raya. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. 16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. 17 ini dahsyat. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Obed ini kakeknya, engkongnya Raja Daud. Kita memperhatikan bahwa Naomi dengan kekecewaan dan kemarahannya, dia datang kepada Tuhan. Aku marah Tuhan, aku kecewa. Kok hidupku gini, kok hidupku ada masalah. Tapi dia datang kepada Tuhan. Aku tetap taat, aku yakin engkau sumber pertolongan. Engkau yang memberikan pertolongan, jalan keluar. Jadi kalau hari ini kita kecewa, lari kepada Tuhan. Yang ditemukan Naomi apa ketika dia datang kepada Tuhan? Hidupnya dipulihkan. Kenapa? Rut kawin dengan Boas. Boas itu konglomerat, sampai putih rambutnya, ekonominya terjamin. Bahkan sampai keturunannya ke bawah. Bukan saja Raja Daud. Raja Daud kalau terus, itu kan sampai kepada Yesus. Yesus anak Daud.
Jadi Obed itu leluhurnya Yesus. Dahsyat, keturunannya dahsyat, ekonominya dahsyat, hidupnya dipulihkan. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan. Ada masalah, datang kepada Tuhan dan mengalami pemulihan. Ada seorang hamba Tuhan dan motivator terkenal namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic lahir dengan sebuah penyakit yang paling jarang di dunia. Namanya tetra amelia syndrome. Lahir tanpa tangan, lahir tanpa kaki. Dan hidupnya mengalami sebuah depresi yang luar biasa. Itu ketika dia lahir, pasti papi maminya kaget. Wih, kok anak gue gini ya? Kotak doang, gak ada tangan, gak ada kaki. Tetra amelia syndrome. Hidup dalam depresi yang luar biasa, Nick Vujicic. Dan dia hidup dengan tekanan yang begitu berat. Kenapa? Karena dia ngeliat teman-temannya punya tangan, punya kaki. Tapi dia gak punya tangan, dia gak punya kaki. Gimana cara hidupnya? Dia depresi. Dia mencoba bunuh diri berkali-kali, gagal. Karena ternyata bunuh diri itu tidak semudah itu, saudara. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada rencana bunuh diri, persiapkan dengan baik. Bukan itu intinya. Tapi Nick Vujicic berkali-kali mencoba bunuh diri, gagal. Kenapa? Ternyata kalau enggak punya tangan, enggak punya kaki, mau tenggelam itu susah. Tenggelam muncul lagi dia. Tenggelam muncul lagi. Enggak bisa tenggelam dia. Maka dia gagal bunuh diri berkali-kali. Dan dia begitu kecewa. Dia begitu marah sama Tuhan. Kok Tuhan izinkan hal ini terjadi? Emosi, dia kecewa sama Tuhan. Dan dalam kemarahannya dia datang kepada Tuhan. Dia ngomong gini, daripada aku marah terhadap apa yang tidak aku miliki, lebih baik aku bersyukur untuk apa yang aku miliki. Gila gak? Hebat ini orang. Lebih baik aku bersyukur untuk apa yang aku punya. Masih punya muka, punya mulut, punya mata. Dia datang kepada Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Sejak hari itu, dia mulai memiliki pandangan yang benar tentang kehidupannya. Hidupku ini pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan. Dia diberikan paradigma yang baru. Akhirnya dia menjadi motivator dan pendeta yang luar biasa. Menginjil dan menyampaikan kesaksiannya begitu dahsyat. Banyak orang ngomong, oh iya Nick ini hebat. Karena enggak punya tangan, enggak punya kaki. Di Indonesia, banyak orang enggak punya tangan, enggak punya kaki. Tetap jadi gembel. Tetap jadi gelandangan, tetap jadi beban. Tetap jadi orang miskin. Kenapa? Yang menjadi perbedaan, itu bukan enggak punya tangan, enggak punya kaki. Tapi datang kepada Tuhan atau tidak. Nick Vujicic sekarang 1 jam motivator. Dia minimal dibayar 100.000 US dollar. 1,5 M. 1 jam ngomong. Motivator 1,5 M. Dan setiap kali di akhir dari motivator itu, dari sesi motivasinya, dia ngajak semuanya berdoa. Itu kan yang datang bukan cuma orang Kristen. Banyak orang di luar Kristen. Dia ngajak, mari kita berdoa. Dan di akhir doanya dia selalu ngomong, dalam nama Yesus. Menginjil, nama Yesus disebarkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Yang membedakan bukan tidak punya tangan, tidak punya kakinya. Tapi apakah orang itu ketika ada masalah, dia datang kepada Tuhan, atau dia datang kepada alamat yang salah. Dia datang kepada alamat yang keliru, itu merubah hidupnya. Di titik baliknya dia ngomong, di ketika aku marah dan sedih, aku datang, aku lari kepada alamat yang tepat, dan aku menemukan pertolongan. Itu yang kedua yang kita pelajari. Ketika ada masalah, datang kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana membuat hidup kita lebih baik ketika ada masalah, yaitu melihat kehidupan dengan perspektif yang positif. Hidup itu tergantung cara pandangnya, perspektif. Kalau orang melihat masalah itu negatif, maka hidupnya negatif. Hidupnya jadi bitter, kepahitan. Tapi kalau setiap masalah dia melihatnya dengan benar, dengan positif, dengan baik, ada kebaikan dalam setiap masalah, maka hidupnya jadi better. Banyak orang itu ketika ngadepin masalah, perspektifnya yang keliru. Padahal perspektif itu paling menentukan. Ketika kita ketemu masalah, sebenarnya itu banyak kebaikannya. Orang itu lebih mengandalkan Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan, lebih rendah hati, lebih tidak sombong.
nggak tinggi hati, menyadari bahwa semua ini datangnya hanya dari Tuhan. Banyak orang itu ketika ketemu masalah, perspektifnya yang perlu diubahkan. Dan Naomi itu mengalami perubahan. Perspektifnya berubah. Dari yang mulutnya, ngomongnya itu pahit. Keluar kata-kata yang pahit, berubah. Orang kalau kepahitan, itu yang keluar dari mulutnya. Itu kata-kata yang singkat, padat, mematikan. Nyelekit. Itu orang kepahitan. Oleh sebab itu jangan heran di sosial media, banyak orang kan maki-maki. Maki-maki di sosial media, oh itu orang goblok, oh itu orang tidak punya otak, kan gitu. Kenapa? Kepahitan. Hidupnya kepahitan. Yang keluar dari mulutnya, hal-hal yang pahit. Ada banyak orang yang tanpa sadar, kepahitan yang keluar itu kata-kata yang pahit. Dulu waktu saya sekolah teologi, itu yang anak asrama, kan saya kuliahnya yang malam. Kadang-kadang ketemu sama anak asrama. Ada satu anak asrama yang reguler itu. Dia seringkali ya dibully lah, katakanlah dibully, lalu disuka diilok-ilok, diilokno, dijelek-jelekan gitu. Sampai satu titik, satu ketika, tiba-tiba ketika dia dibully, dari mulutnya itu keluar gini, saya tidak merasa rendah, direndahkan oleh orang yang lebih rendah daripada saya, gitu. Saya pikir, wih, ini kata-kata kok tajam banget, gitu loh. Ternyata setelah dicek, itu masa lalunya, penuh dengan kepahitan dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya, hidup dalam kepahitan. Akhirnya yang keluar itu mulutnya itu pahit. Kata-kata yang pahit. Yang keluar itu kata-kata yang mematikan, nyelekit. Dan Naomi itu lepas dari kepahitan. Mulutnya dari yang awalnya pahit, dia bisa mengeluarkan kata-kata yang positif. Rut 2 ayat 20, ini ayat yang terakhir. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Orang kepahitan gak akan pernah bisa bilang diberkatilah, gak mungkin. Orang kepahitan akan ngomong mampuslah engkau, gitu. Tapi Naomi enggak, diberkatilah. Jadi hidupnya menjadi better. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Orang kepahitan itu melihat semuanya gelap. Semuanya itu enggak ada terang, enggak ada harapan. Tapi Naomi melihat apa? Ada peluang. Lu bayangkan, Ruth itu ngambil bulir-bulir gandum. Bisa di tanahnya Boas. Itu kan banyak tanah. Dia bisa ngambil di tanahnya punya Boas. Dan Naomi ketika diberitahu, dia ngeliat peluang. Perspektifnya beda. Loh, lu ngambil gandum di tanahnya Boas. Loh, Boas ini lah kerabat. Boas ini kan masih saudara kita ya. Oh, dia wajib menebus engkau. Wajib menikahi engkau. Beda. Karena dia ngeliat peluang. Dia nggak ngeliat problem, masalah, tantangan, berat, pergumulan. Bukan. Tapi dia ngeliat, loh ini peluang, loh kok bisa? Rut itu di antara banyak tanah, dia ngambil di tanahnya Boas. Saya tolong tanya, itu kebetulan atau rencana Tuhan? Dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Kalau kita kurang kesempatan, kita doa, Tuhan beri kesempatan. Tapi dalam hidup ini, semua yang Tuhan izinkan terjadi, itu dalam rencana Tuhan. Tidak ada kebetulan. Tidak ada yang namanya, kok isu kebetulan? Tidak ada. Tergantung cara pandangnya. Makanya Naomi itu ketika ngeliat, loh, kok bisa dia ngambil di tanahnya Boas ya? Di antara sekian banyak tanah, kok dia bisa ngambil di tanah milik kerabat kita? Berarti dia wajib menebus kita. Awalnya dia bilang, sebutkan aku marah, aku pahit. Tapi ketika perspektifnya diubah, dia bilang, diberkatilah. Ternyata Tuhan itu menolong kita. Dari yang orang kepahitan, hidupnya diubahkan menjadi lebih baik, menjadi positif. Saya ingin tutup khotbah saya dengan satu kisah tentang seorang pendeta wanita, yang menurut saya ini pendeta wanita paling terkenal di dunia saat ini. Namanya Joyce Meyer. Joyce Meyer. Ketika kita ngelihat foto ini, mungkin kita ngelihat, oh ini pendeta
cantik ya, dia hidupnya baik-baik aja. Tapi masa lalu Joyce Meyer itu bukan menakutkan, itu sangat mengerikan. Umur 13 tahun, Joyce Meyer diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Bukan ayah tiri, ayah kandungnya sendiri. Dan diperkosa bukan sekali dua kali, bertahun-tahun. Sampai dia beranjak pemuda. Ibunya tahu. Ibu kandungnya tahu, tapi tidak berani. Karena ayah kandungnya itu begitu menakutkan, begitu mengerikan. Kalau marah itu abusive, suka mukul, suka ngaplok, suka nampar. Maka ibunya mendiamkan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Membuat Joyce Meyer bertumbuh menjadi seorang pemudi yang rusak. Perspektifnya rusak, hidupnya rusak, akhirnya bergaul sama orang-orang yang rusak juga. Dia menikah sama seorang pria, dan benar, pria ini orang yang rusak juga. Terlibat alkohol, narkoba, judi, perselingkuhan, dan akhirnya cerai. Dan ketika dia bercerai, Joyce Meyer makin putus asa. Sampai akhirnya dia menikah lagi yang kedua. Sampai yang kedua ini yang sekarang menjadi suaminya, namanya Dave Meyer. Meyer itu kan nama marganya. Dia menikah sama orang namanya Dave Meyer ini. Dan ketika menikah ini, 10 tahun setelah menikah, akhirnya dia dijamah Tuhan. Dia terima Yesus. Pertolongan itu datang, perspektifnya diubah. Dari yang awalnya dia emosi, marah sama Tuhan, kok Tuhan izinkan? Kecil aku diperkosa, sampai pemudi aku diperkosa. Akhirnya perspektifnya diubah sama Tuhan. Dari yang awalnya kecewa, dari yang awalnya kepahitan, perspektifnya diubah sama Tuhan. Dan dia bilang, sekarang aku ngerti bahwa semua hal yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan. Semua hal yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Dan dia mulai serius, akhirnya dia jadi pendeta. Dia jadi pendeta, dia mau datengin rumah papinya yang dulu perkosa dia. Dia datengin rumah papinya 2 kali, dia ditolak. Dia nggak bisa masuk. Tapi dia tetap berdoa. Mungkin papinya juga ini ya, malu kali ya. Karena dia kecil memperkosa anaknya sendiri. Akhirnya Joyce Meyer berdoa. Dan suatu kali Joyce Meyer dalam keadaan yang sudah kaya raya. Dia ini penginjil lebih dari 1000 stasiun televisi internasional. Kaya luar biasa. Dan hidupnya dipulihkan. Dalam keadaan yang kaya, dia doa, Tuhan apa yang baiknya aku lakukan ke orang tuaku ini. Dan dia datangi rumah papinya lagi yang ketiga. Dan dia belikan rumah papinya. Papinya ngelihat itu malu, dia nangis papinya itu. Menyesal atas apa yang dia lakukan. Dia belikan rumah mewah untuk papi maminya. Untuk tinggal di situ. Dan dalam keadaan seperti itu, Joyce Meyer ngomong, papi, percaya sama Yesus. Lu percaya sama Yesus, papi. Papinya menolak. Gak mau percaya Yesus. Tapi Joyce Meyer tetap berdoa. 1 bulan setelah dia berdoa, papinya terima Yesus. Dan mau dibaptis. Yang baptis siapa? Joyce Meyer. Anaknya sendiri yang dulu dia perkosa. Sekarang dia baptis papinya sendiri. Hidupnya dipulihkan. Hidupnya diubahkan. Ada masalah. Dia ngomong, semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Dengan satu alasan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan hal yang positif. Hidupnya jadi better. Ketika dia punya perspektif yang benar. Ketika melihat masalah. Dia menjadi hamba Tuhan yang diurapi, diberkati Tuhan. Datang ke Indonesia itu yang datang penuh, rame. Oleh sebab itu hari ini mungkin kita punya banyak masalah. Hidup kita banyak problem, banyak tantangan. Bagaimana supaya hidup kita jadi better, lebih baik. Jangan keburu-buru nyalahin Tuhan. Oh Tuhan. Cek, introspeksi diri, apa kita ada keliru. Datang kepada Tuhan kalau ada problem. Miliki perspektif yang benar. Melihat masalah, itu semuanya Tuhan izinkan dengan satu tujuan. Mendatangkan kebaikan.